Kita mau menjadi orang kaya belum pasti. Anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal dengan niat tujuan supaya ntar sukses Pak Ustadz, supaya jadi pegawai ini, pegawai itu, segala macam. Tapi kan belum pasti. Tapi untuk sesuatu yang tidak pasti, kita harus jujur. Seluruh potensi kita kerahkan untuk mendapatkan itu, padahal belum pasti. Tapi untuk sesuatu yang pasti, bimakna menyongsong ajal, hampir kadang-kadang kita tidak punya persiapan. Hidup jalanin aja. Pokoknya kalau saya mau Pak Ustadz, ya yang penting saya mau nggak ngapa-ngapain dah, nggak ganggu orang, apa. Terus kenapa nggak sholat Pak? Ya biar Allah yang tahu dah Pak Ustadz. Lah, model begini mau pulang kampung, kata almarhum Jainuddin MZ, nekat namanya. Ya, pulang kampung nggak ada bekal, sengsara. Pulang kampung bohongan aja kita nggak ada bekal, sengsara. Apalagi pulang kampung beneran ke kampung akhirat nggak bawa bekal, sengsara setengah mati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu yang mudah-mudahan semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan malam hari ini diundang kemari, saya juga diundang kemari, Ibu Bapak Ibu juga diundang. Tentu dengan niat dan tujuan yang sama. Apa itu? Tujuan dan niat yang sama kita berkumpul di malam hari yang berbahagia ini adalah dengan niat yang sama bersama-sama melakukan amal-amal soleh yang sudah tadi kita lewati. Diawali dengan tawassul, kemudian pembacaan suratul Yasin, diikuti dengan tahlil, diikuti dengan solawat, dan sekarang disempurnakan dengan tausiah. Masya Allah. Dimana kata Rasulullah, Bapak Ibu, ternyata di dunia ini ada taman surga. Tahu taman surga di mana di dunia ini? Hanya ada 2 taman surga di dunia ini. Kalau ada orang Islam, umatnya Rasulullah, mendengarkan taman surga, nggak kepengen dia hadir di situ, subhanallah. Tapi mungkin barangkali kagak tahu, ya. Nah, saya beritahu dah nih, kalau yang udah tahu mengingatkan lagi. 1 taman surga di dunia ini yang mengatakan siapa? Bukan Mikrat Harahap, tetapi Kanjeng Nabi kita, lisan yang tidak pernah berdusta. Apa kata Rasulullah yang pertama? Ma baina baiti wa mimbari raudhatam mir riyadil jannah. Kata Nabi kepada kita semua hari ini, antara rumah dan mimbarku itu adalah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang kalau ziarah ke Madinah belum sholat berdoa di raudhah belum afdol, ya rugi banget itu. Nyampe ke Madinah tapi belum mampir di raudhah, di taman surga kita mendapatkan kesempatan berdoa. Apa iya nggak dikabul sama Allah di taman surga? Makanya orang kalau kemudian mendapatkan kesempatan ziarah ke Madinatul Mukarramah, lalu dia berdoa di situ. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang pulang haji, umroh, pasti pulangnya itu hidupnya tambah berkah. Betul apa betul Bu? Kagak ada yang namanya umroh, pulang umroh, tadinya sebelum umroh cakap ya ibadahnya maksudnya. Terus pulang umroh, tadinya sholat 5 waktu, jadi kagak sholat, kagak ada cerita begitu. Bahkan ini efeknya, bukan balasannya, efeknya tidak jarang kemudian orang yang melaksanakan ziarah ke Haramain pulang ke Indonesia justru dapat bonus berkah juga dalam rezekinya. Betul Bapak Ibu? Jadi nggak ada. Nah yang kedua apa? Kata Rasulullah taman surga, fa idza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila kamu lewat di taman surga, kata Nabi, mampir, singgah, lihat. Makanya saya tadi lewat di situ, lewat situ, lihat taman surga, mampir saya. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini lengkap. Sudah kita awali tadi dengan berbagai amal-amal soleh, disempurnakan dengan tausiah, dan kita melantunkan doa bersama-sama malam hari ini ke hadirat Allah. Untuk apa? Agar kiranya almarhumah
Ibu Anissa yang saat ini sudah bahagia mendapatkan kenikmatan. Girang banget ini almarhumah Ibu Anissa, ibu-ibu sekalian. Makanya kita nggak maulah terlalu masuk ke dalam perdebatan. Apa iya Pak Ustadz kalau kita ngirim Fatihah sampai kepada yang udah meninggal? Ya hampir ulama sepakat nyampe. Lah buktinya kita berdoa kan setiap hari. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat. Tuh jelas dalilnya. Ini doa wajib dibaca di rukun khotib Jumat. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca malam hari ini plus pahala taman surga malam hari ini, insya Allah bagaikan Ibu almarhumah Anissa, tadinya kegerahan, kesumukan, kepanasan, mendapatkan hujan sejuk kayak AC. Masya Allah, bahagia. Begitu resikonya kalau punya suami yang soleh, kagak lupa. Nah ini pelajaran bagi kita. Maka oleh karena itu kita tidak banyak Datuk ya, tapi satu hal yang pasti kita meyakini bahwa almarhumah insya Allah saat ini berada di tempat yang terbaik. Namanya alam barzakh. Alam barzakh itu apa Bu? Alam kubur. Alam kubur itu tempat badan kita Bu. Beda ya. Kalau kemudian kita katakan alam kubur itu alam barzakh, terus yang meninggal di tengah laut, meninggal di hutan-hutan yang nggak dikubur, berarti dia nggak di alam kubur dong, nggak ada alam barzakh. Alam barzakh itu adalah satu alam transit, alam penantian, alam pembatas antara dunia kepada akhirat. Makanya barzakh namanya. Dalam surah Ar-Rahman, Bapak Ibu boleh baca nanti, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ada dua laut. Ini dulu, zaman dulu Nabi membacakan ini ke orang-orang nih. Wah, ini makanya Nabi dijulukin tuh. Wah, ini gila ini. Apa iya ada dua laut, satu tawar, satu asin, kagak nyatu. Zaman dulu Nabi menyampaikan, membacakan ayat ini, dikira Nabi kita gila. Kagak ada lah namanya samping-sampingan, masa iya. Tapi belakangan ditemukan oleh manusia, betul-betul dilihat oleh mata kepala kita, ada dua laut persis bersebelahan, tapi satu dengan yang lainnya tidak saling melewati. Barzakhun la yabghiyan. Jadi almarhumah Ibu Anissa sekarang ini ada di dalam barzakh. Kalau mau lebih jelas lagi, alam barzakh itu misalnya begini Bapak Ibu. Nanti Pak Adi minggu depan beli mobil baru. Amin dong, kok nggak diaminin nih? Subhanallah. Diaminin yang begitu-begitu tuh ya. Beli mobil baru. Kan yang namanya mobil baru itu kacanya itu semua kan masih polos. Terus bagaimana kebiasaan orang beli mobil baru? Jalan dah tuh ke tukang kaca film. Dipasanglah kaca film. 70%, 80%. Untuk apa ini? Supaya Pak Adi di dalam mobil kalau lagi tidur ngorok kagak ngelihat orang lain, orang luar ke dalam. Tapi kalau Pak Adi bisa nggak ngelihat orang di luar? Bisa. Itu namanya barzakh. Ibu Anissa almarhumah hari ini, malam ini melihat kita semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dia kira. Subhanallah. Makanya kalau kita punya ahli kubur di rumah itu, kita nggak pernah ingat sama dia tuh, terus kita sering mimpi, itu udah nggak usah ragu lagi. Emang dia lagi kepengen tuh kita dikirimin doa. Kan sering kita mimpi ya sama orang tua kita, sama saudara kita. Cuman kadang-kadang kita berlewat begitu saja. Makanya ada satu kitab namanya Ar-Ruh, dikarang oleh ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Di situ dibahas tuntas tentang bagaimana ruh, di mana ruh sekarang, apakah ruh bisa berinteraksi dengan orang hidup. Di situ tuntas dibahas, dan kitab ini menjadi rujukan hampir para ulama khalaf dan salaf di masa lalu maupun masa kini. Jadi kalau kita mau tahu perihal alam gaib, baca datu. Ibu-ibu boleh beli, namanya Ar-Ruh. Sekarang sudah ada terjemahannya.
Kalau mau di-download juga bisa. Sekarang mah enak Bu ya. Masya Allah, kita mendapatkan ilmu enak banget sekarang. Majelis taklim terhampar di mana-mana. Belum lagi dengan adanya media. Tinggal klik, tinggal pencet, semua dapat. Jadi oleh karena itu, itulah hal yang pertama yang saya sampaikan kepada kita semua, bahwa saat ini tentu kita semua berhusnuzon, almarhumah saat ini berada di tempat yang terbaik, dan orang yang meninggal dalam keadaan beriman, husnul khotimah, maka ruhnya diizinkan Allah menatap taman-taman surga setiap hari. Masya Allah. Tapi sebaliknya, orang jahat, orang yang mati dalam keadaan sul khotimah, mati dalam keadaan maksiat, mati dalam keadaan berbuat dosa, maka ruhnya berada di sijjin. Sijjin itu di tempat di mana dia dipertunjukkan juga, tapi bukan taman surga, tapi jurang-jurang dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi ngomong-ngomong sampainya berapa ini? Ini mah adab ini ya. Saya kan tamu ya Bu ya. Soalnya sering kejadian begitu. Suatu kali saya ngisi maulid di Cibubur. Saya bilang sama panitia, ini sampai jam berapa? Hajar aja Pak Ustadz, hajar aja. Saya hajar aja sampai 5:30 sore. Baru pada cemberut. Ya, nah jadi ini sampai jam berapa ini? Sekarang jam berapa? 9:30. Berarti udahan berarti ya? Gaspol apa tanggung-tanggung ini? Ini baru mukadimah ini masalahnya. Enggak, tenang aja. Insya Allah kita setting ya. Sebentar saja, tapi tadi maknanya kita mendapatkan hikmah-hikmah daripada berkumpulnya kita malam hari yang berbagi. Yang kedua, yang ingin kami sampaikan adalah terkhusus kepada Bapak Adi. Bapak Adi ini kan tentu kita semua sepakat, beliau tidak mungkin bisa namanya melupakan almarhumah istri. Betul ya? Jangankan istri yang kita cintai Bapak Ibu. Kita punya teman nih, sering nyebelin kita. Tapi kalau sudah berpisah, rasanya kita kehilangan juga. Bener nggak? Kan ada lagunya tuh. Kalau sudah tiada, begitu ya? Saya nggak bisa nyanyi. Apalagi istri tercinta. Tentu Bapak Adi, saudara kita, orang tua kita ini punya kenangan khusus. Kalau dulu setahun yang lalu, kalau makan keluar bareng-bareng, ya seleranya juga disama-samain. Kadang-kadang Pak Adi kalau pulang kerja, pulang dari luar bawa martabak Bangka, ya itu semua akan teringat, memang akan teringat, akan terakumulasi. Kalau suami yang soleh. Kalau suami yang salah sih, ya usah nggak dibicarakan. Dan insya Allah juga suami yang soleh semua hadir. Amin. Tenang aja Pak, saya belain juga nggak apa-apa. Jadi perihal kita berpisah dengan orang yang kita cintai, Bapak Ibu semua, ada satu pemahaman yang kurang pas di kita. Apa itu? Orang mengira kalau berpisah misalnya, apalagi perpisahan itu disebabkan kematian. Semua kaum muslimin kebanyakan menduga dan mengira itu perpisahan. Tapi Syekh Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzannya membantah itu semua. Sekaligus menjelaskan kepada kita sebenarnya menurut Islam apa sih yang dikatakan perpisahan itu. Maka beliau menulis dalam kitabnya Hakikatun Firaqatun, hakikat perpisahan dalam pandangan Islam yang mana? Yang pertama kata beliau, as-safaratu laisal firaq, kata beliau. Apa itu? Kalau ada orang manusia kaum muslimin tadinya satu rumah, terus berpisah karena satu pergi misalnya menjalankan tugas, pergi umrah, pergi haji. Ada yang 40 hari, ada yang 20 hari, ada tugas keluar kota sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Kata Dr. Aid Al-Qarni, itu bukan berpisah. Tapi kadang-kadang kita kan kalau ngobrol, kita nanya sama istrinya, Bu, Bapak sekarang di mana? Ya, sekarang mah kita lagi pisah. Emang apa? Bapaknya lagi tugas ke luar negeri. Kita lagi pisah. Padahal enggak, kata Dr. Al-Qarni. Kenapa? Karena yang namanya perjalanan, meskipun lama, balik nggak kira-kira? Balik, berarti nggak berpisah.
Ah, itu satu. Yang kedua, laisal hub. Perpisahan juga di dalam Islam yang kita semua menyebutnya perceraian. Jadi kalau ada suami istri bercerai, kita bilang apa itu, Bu? Ada suami istri bercerai, talak udah, jatuh talak. Kita bilang apa itu? Kalau cerai tapi kata dokter Aid Al-Qarni bukan. Kenapa? Yang namanya suami istri udah pisah karena talak, saya mau nanya sama kita. Kira-kira masih ada kemungkinan nggak mereka ketemu? Hah? Masih banget. Entah ketemu di undangan, ya, ketemu di pasar, ketemu di supermarket, ketemu di jalan. Tapi yang jelasnya, walaupun bahasanya bercerai, tapi Dr. Aid Al-Qarni itu bukan berpisah namanya. Kenapa? Karena masih ketemu. Berarti bukan berpisah. Nah, kalau masih ada kemungkinan ketemu. Bahkan ada yang cinlok ya, bukan cinlok, CLBK ya, apa namanya itu? Ya, CLBK ya, cinta lama bersemi kembali itu. Ya nggak apa-apa emang kalau kita punya istri misalnya qadarullah kita ceraikan, ya kan setan memang begitu Bu kerjanya. Lagi sama kita, istri kita sebelin baik. Begitu udah pisah, waduh. Mau makan, ingat namamu, gitu aja udah kita. Iya. Nah ini kadang-kadang manusia. Kenapa begitu? Karena lagi kita mau menjatuhkan talak, setan nangkring tuh. Karena tidak ada proyek besar yang didapatkan oleh setan kecuali mengganggu keluarga kaum muslimin. Jadi hati-hati. Makanya saya sering sampaikan, suami-suami yang muda-muda terutama nih, jangan gampang mengucapkan talak cerai. Nah ini makan dikit-dikit ya, bocah-bocah yang baru nikah umur 18, 20, 25 tahun gara-gara sambal kurang pedas, omongannya apa tuh? Gua ceraiin lu, Masya Allah. Emang kata lalapan cerai, nggak main-main. Jadi yang namanya perceraian, bahasanya perceraian, tapi dalam Islam bukan berpisah. Terus apa kata beliau? Hattal mamat. Apa itu? Walaupun kita berpisah karena satu terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, kata Dr. Aid Al-Qarni bukan berpisah. Kenapa? Karena masih punya kemungkinan kita bertemu di yaumil kiamat. Terus apa yang dikatakan berpisah? Nah ini pelajarannya. Apa yang dikatakan berpisah? Kata beliau, lamma ahaduna finnari wal akharu fil jannah. Ini baru berpisah. Apa ini? Manakala dua suami istri, satu nanti di hari kiamat berada di surganya Allah, satu di nerakanya Allah. Udah nggak ketemu deh tuh. Terus bagaimana hikmahnya, pelajarannya? Berarti Bapak Adi saya sampaikan malam hari ini, kalau emang betul-betul cinta sama Ibu Anissa, walaupun Ibu sekarang sudah ada ya, kalau nggak salah ya. Ya begitu kan. Kalau betul-betul cinta dengan almarhumah Ibu Anissa, apa yang perlu kita persiapkan? Kan sekarang tadi Ibu Anissa sudah berada di alam barzakh, sudah di tempat yang terbaik. Insya Allah akan menjadi penghuni surga. Berarti almarhumah Ibu Anissa sudah di surga. Berarti Pak Adi kalau pengen betul-betul cinta, pengen ketemu lagi, apa yang harus dilakukan di dunia ini? Melakukan amal-amal, yang amal-amal itu memantaskan kita masuk juga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beda, setara aja. Sama kalau kita mudik, Bu. Kalau saya tahun kemarin mudik ke kampung, saya punya keponakan belakangan berangkat, saya duluan. Tapi karena jalur yang sama kita tempuh, walaupun saya nyampe duluan di kampung hari Rabu, besok Kamis dia udah juga nyampe di kampung. Walaupun tadi kita dipisah jarak, tapi bukan berpisah namanya. Kalau tujuannya sama, kalau jalannya sama. Nah sekarang ini anak-anak banyak salah paham. Kalau meninggal, ditinggal ayah, ibunda, nangis. Saya pernah suatu kali di daerah Jakarta, miris. Kenapa? Begitu saya masuk ke rumah itu, MP3 yang bunyi, Bu. MP3 yang bunyi ngaji Yasin. Saya kira saya masuk nih, Kori dari mana nih? Cakep banget bacaannya. Pas saya lihat di bawah bantal, MP3, handphone. Terus di situ ada cuma 4-5 orang, anaknya. Yang 5 orang ini apain? Ada yang megang HP, ada yang cuma bengang-bengong, ada yang cuma nangis. Ya itu semua nggak berarti apa-apa untuk almarhumah. Berarti bagaimana? Kalau kita cinta kepada orang tua kita yang sudah meninggal,
Maka yang kita lakukan hari ini adalah amalan-amalan yang sekiranya amalan itu menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, itulah baru cinta yang benar. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu terkhusus buat beliau Bapak Adi yang mungkin ini subhanallah ya, jadi pelajaran kepada kita bahwa kita memang sebagai, jangankan sebagai suami istri, sebagai seorang muslim pun tidak boleh kita melupakan jasa-jasa teman saudara kita, apalagi istri. Patutlah kita mencontoh beliau dalam hal ini. Subhanallah, berapa orang yang hadir malam hari ini, doa-doa yang kita lantunkan, yang kita sampaikan, mudah-mudahan Allah sampaikan sempurna kepada almarhumah, kepada almarhumah saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, saya emang ngelihat duduknya aja nih jamaah. Kalau udah ada yang miring-miring berarti saya buru-buru. Lah kan kita biasanya begitu ya. Emang tadi sekali lagi setan tuh pintar banget. Saya banyak mengambil itibar. Kita kan sering ya, barusan duduk di majelis catur 1 jam, 2 jam. Lah kan mindahin catur lama banget itu. Pion, master lama banget itu. Nggak tahu, nggak terasa 2 jam. Tapi kita nggak ngapa, enak aja gitu ya. Malah kita bilangin, udah jam 11, udah jam 12. Gitu kita hadir di majelis ilmu, baru aja juga muqaddimah. Duduknya udah miring-miring. Kadang diangkat, kadang bersila. Ngapa tuh begitu? Sebenarnya bukan. Di situ setan tuh datang, jangan salah paham. Subhanallah, setan itu, waduh, dia nggak suka lah. Namanya kerjanya emang misinya cuma cari teman sebanyak-banyaknya supaya dia banyak antar di nerakanya Allah. Jadi kalau ngeliat orang di majelis ilmu di taman surga diganggu tuh. Yang tadinya asam urat udah mulai sembuh, kambuh lagi kalau di majelis ilmu. Masya Allah, udah itu ngantuk. Coba apalagi bapak-bapak nih khotib Jumat. Lah kan saya khotib di mana-mana, saya perhatikan. Makanya kalau saya ini ya kebetulan memang kalau orang Medan begini deh nih, ya. Ini saya pelanin aja suaranya ini, ya. Kalau saya khotib saya hantam aja. Supaya apa niat saya? Yang tadi yang sudah keluar ngiler-ngiler itu supaya sadar lagi begini. Iya. Jadi oleh karena itu ini juga renungan kepada kita semua. Tadi makanya saya awali kalau kita sekarang ini berada di taman surga. Makanya tadi saya lupa tadi, Bapak Ibu lantunkan doa-doa terbaik selagi kita berada di sini. Insya Allah Allah akan ijabah di dalam hati aja. Nggak usah kencang-kencang. Ya, kalau satu sama berdoa kencang-kencang ya saya ceramah nggak kedengaran dong. Ya. Yang ketiga adalah yang ingin Al-Fakir sampaikan kepada kita semua, ya tentu yang namanya kematian. Karena kita berkumpul di sini acara haul meninggalnya almarhumah setahun yang lalu, maka tidak sempurna kalau saya tidak menyampaikan perkara yang ketiga ini. Apa yang ketiga ini? Kita umat Rasulullah ini jangan sampai lupa pada satu hal yang pasti yang akan kita alami, yaitu yang namanya mati. Buktinya itu tadi. Saudara kita, saudari kita, teman kita, tetangga kita, Ibu Anissa. Setahun yang lalu masih belanja sayur di sini. Betul Ibu? Masih ngumpul sama Ibu, ngumpul di majelis ilmu. Sekarang mana? Enggak ada. Maka oleh karena itu di dalam Islam, Nabi kita menyampaikan wa kafa bil mauti wa'izah. Adalah kematian nasihat yang paling terbaik. Kalau orang mampu mengambil pelajaran dari kematian, nggak perlu dengar ceramah, nggak perlu dengar nasihat yang lain. Kenapa? Karena dengan dia melihat kematian itu, maka masuk ke dalam jantungnya, ya Allah, saya pun cepat atau lambat pasti akan menyusul, pasti akan sama seperti itu. Begitu pikirannya. Sehingga pemahaman ini terbawa dan mewujud dalam bentuk amal-amal soleh. Makanya orang-orang dulu itu ada yang gali kubur di samping rumahnya. Untuk apa itu? Supaya kita jangan lupa yang namanya kematian. Bahwa kita hari ini bekerja, kita mau menjadi orang kaya belum pasti. Anak-anak kita sekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal dengan niat tujuan supaya ntar sukses Pak Ustadz, supaya jadi pegawai ini, pegawai itu segala macam. Tapi kan belum pasti. Tapi untuk sesuatu yang tidak pasti, kita harus jujur. Seluruh potensi kita kerahkan untuk mendapatkan itu, padahal belum pasti. Tapi untuk sesuatu yang pasti, bimakna menyongsong ajal, hampir kadang-kadang kita tidak punya persiapan. Hidup jalanin aja.
Pokoknya kalau saya mau Pak Ustadz, ya yang penting saya mau nggak ngapa-ngapain dah, nggak ganggu orang, nggak apa. Terus kenapa nggak sholat Pak? Ya biar Allah yang tahu dah Pak Ustadz. Lah model begini mau pulang kampung, kata almarhum Jainuddin MZ, nekat namanya. Ya pulang kampung nggak ada bekal, sengsara. Pulang kampung bohongan aja kita nggak ada bekal, sengsara. Apalagi pulang kampung beneran ke kampung akhirat nggak bawa bekal, sengsara setengah mati kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kematian, jadwal kematian ini semua setiap hari kita dengar, kan nggak ada standar yang pasti jadwal kematian, betul Bu? Kalau ada jadwal yang pasti nih dalam Islam misalnya sudah dirumuskan ya sama Nabi, umatku nanti mereka pasti meninggal batas sama dengan usiaku. Usia Nabi berapa? 63. Terus kita dengar itu pernyataan itu, misalnya ada. Ya sekarang kita yang hari ini umur 60 tahun, berarti tinggal 3 kali lebaran lah lagi, begitu aja udah. Ya. Kalau kita yang masih 50 tahun, oh masih lama ya Allah. Tapi enggak begitu. Atau mungkin di dalam Islam Nabi sampaikan, orang di antara umatku nanti pasti akan meninggal. Siapa yang tua duluan dah, yang muda belakangan. Tapi enggak itu, benar. Kakek kita masih sehat, cucunya udah meninggal. Atau kata Nabi, setiap orang yang sakit pasti meninggal. Makanya kalau kita jenguk orang sakit, Bu, hati-hati kalau ngomong. Ya, kadang-kadang orang kan niatnya baik, cuman karena salah tempat, banyak orang tuh, sakit apa Jeng, sakit apa Bu? Ini gula, asam urat segala macam. Waduh, persis kemarin kayak gini tetangga saya Bu. Pulang ke rumah, gak lama kemudian meninggal katanya. Lah itu orang yang lagi sakit tadinya udah mau sehat, sekarat lagi itu. Ya, niatnya baik. Dia mah nggak ada niat mau nakut-nakut, enggak. Cuma dia lagi cerita yang benar, lagi cerita tetangganya. Makanya kalau besok orang sakit tuh bawa kabar-kabar gembira. Biar kata dia udah susah, aduh udahlah pokoknya gembirakan aja. Itu pahalanya ibu dapat bisa. Jadi standar kematian itu enggak ada. Datang secara tiba-tiba. Apalagi kalau sekarang mah kebanyakan orang mati nggak pakai sakit dulu ya. Banyak masih sehat, masih ngopi barusan. Besoknya kita udah kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi ibu-ibu ya Bu ya. Mudah-mudahan deh nih ibu-ibu yang di sini diberikan Allah umur yang panjang. Amin ya Allah. Tapi umur itu sebenarnya nggak bisa ditambah Bu durasinya. Karena udah ditentukan di Lauh Mahfuz. Terus apa yang kita minta dalam doa kita? Allahumma tawwir umuruna, panjangkan umur kami, bukan jumlahnya tetapi berkahannya. Emang apa? Kalau hidup berkah, walaupun umur kita pendek, banyak memberikan manfaat. Tapi kalau hidup nggak berkah, meski umur 100 tahun, 90 tahun, kagak bisa melahirkan keberkahan. Bahkan na'udzubillah, ada di antara umat Rasulullah ini, kalau meninggal, begitu dia meninggal, orang kagak nyariin. Makanya kata Nabi cuma 2 tuh yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Al-mustarih wal mustarah minhu. Al-mustarih itu siapa? Mereka dalam kehidupannya selalu melakukan ketaatan, keluarga, mengurus anak dan seterusnya. Lalu kemudian mereka ketika meninggal, ketika ajal sampai, maka sampainya ajal itu adalah momentum istirahat. Makanya al-mustarih, dia yang istirahat. Satu model lagi kata Rasulullah, wal mustarah minhu. Ini kita berlindung kepada Allah. Siapa ini? Dia meninggal, bukan dia yang istirahat, tetapi tetangganya yang istirahat. Pegel ngadapin dia tuh. Kita lagi ngobrol, enak asik-asik. Ada orang seperti itu. Saya mah nggak tahu, kalau di sini mudah-mudahan nggak ada. Kita lagi ngobrol enak-enak, begitu dia datang, berubah suasana. Baru batuk aja orang udah takut. Kadang kalau bawa motor juga orang repot semua. Jadi ketika meninggal, si Anu di mana? Udah meninggal, ya alhamdulillah dah. Begitu kata orang. Jangan sampai seperti itu. Umat Rasulullah dilihat kualitas dirinya saat meninggal Bapak Ibu. Kalau lagi hidup begini mah udah cakep banget dan ya. Apalagi kalau di majelis taklim begini kan kayak orang benar semua kita ini mah. Ya, apalagi saya ini pakai gamis, pakai sorban. Lah kagak ketahuan. Entar baru meninggal baru ketahuan.
Ibu almarhumah Anissa, Ibu Anissa, insya Allah dengan hadirnya kita di sini menjadi bukti yang nyata bahwa sepanjang hidup beliau menaburkan kebaikan-kebaikan sehingga yang hadir pun malam hari ini banyak yang datang, tetangga, teman-teman, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran daripada haul daripada Ibu Anissa. Siapa tuh nama lengkapnya, lupa saya. Ibu Anissa siapa, Pak? Sri Winarsi binti Hashim, ya. Mudah-mudahan dengan tausiah mauizah ini kita mendapatkan hikmah dan pelajaran. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Saya bukan apa-apa, Bu, pengen sih lanjut lagi, cuman kan saya juga pengen mendapatkan apa namanya, nanti saya pulang jangan ada omongan yang nggak baik gitu. Jadi segini aja, ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkenan. Kalau ada kata-kata yang kurang pas, kami mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dimaafkan ya nih, Bu? Dimaafkan ya? Alhamdulillah. Ya, nanti ditunggu ya, Bu, ya, berkunjung ke majelis kami, ke rumah tahfiz di Kampung Sawah Indah. Barangkali Ibu lagi ke sana, mampir itu. Ya, di situ ada nama saya di situ. Ya, di Sepanduk. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim di waktu yang lain. Mudah-mudahan semua apa yang kita lakukan, sekali lagi ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengarkan doa-doa dari hambanya. Betul-betul malam hari ini doa-doa kita, amal-amal soleh kita, zikir-zikir kita, salawat-salawat kita, dan pahala daripada majelis ilmu kita malam hari ini Allah sempurnakan dan Allah berikan, Allah timpakan kepada Ibu almarhumah Ibu Anissa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wal afu minkum. Doa langsung. Oh ya dah, kita doa langsung. Tadi udah ya? Belum? Oh belum ya. Kita berdoa. Ini saya kira inti dari semua rangkaian acara kita. Saya memohon kepada kita semua agar dengan keikhlasan dengan hati diaminkan saja, Bu, ya, diaminkan. Ini kan kita hadir banyak. Ini uniknya dalam Islam, sedikit lagi. Apa itu? Ini berdoa beramai-ramai. Karena kalau kita doa sendiri, namanya kita banyak dosa, ya, Bu, ya, banyak salah. Kayaknya, aduh, Allah melihatnya gimana gitu. Tapi kalau rame-rame gini, ada hukum yang berlaku. Apa itu? Bila ada satu doa di antara hambanya yang berkumpul malam hari ini dikabulkan, maka semua kita mendapatkannya. Nah, kita kan nggak tahu. Kalau melihat muka-mukanya kan orang-orang soleh dan soleh semua. Ya, mudah-mudahan. Makanya aminnya Ibu mohon diikhlaskan. Dan lagi dalam Islam doa itu, apa kata Rasulullah? Ketika kita mendoakan orang lain, malaikat pun berkata, dia juga ya Allah. Ya Allah, tetanggaku, ya Allah barusan beli mobil, mudah-mudahan berkah. Nanti kata malaikat, dia juga ya Allah kasih mobil. Begitu. Jadi jangan tetangga beli apa-apa, ya Allah nyesek ya Allah. Gua kapan ya Allah? Nggak ada, jangan begitu ya, Bu, ya. Nah, itulah indahnya di dalam Islam, dirajut dengan persatuan ukhuwah Islamiyah, tanpa mengenal suku, tanpa mengenal bahasa, tanpa mengenal bangsa. Ketika dia bersyahadat, beriman kepada Allah dan Rasulullah, maka itu saudara kita secara otomatis. Allah ikat dengan kalimat yang suci, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu adalah bersaudara.